bisa saya bantu, Ibu? Lihat ini, kenapa di makanan saya bisa ada rambut seperti ini? Saya datang ke sini buat makan dengan nyaman ya, tapi kok malah ada kejadian seperti ini sih? Saya rekam ya ini biar jelas kenapa makanan saya bisa ada rambut seperti ini. Saya minta pertanggungjawabannya. Baik, Ibu, maaf atas ketidaknyamanannya. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Tapi saya tetap mau tahu kenapa ini bisa terjadi. Ibu, saya mengerti bahwa Ibu sangat kecewa. Kejadian seperti ini tidak seharusnya terjadi di restoran kami. Ya jelas lah, ini tentang kebersihan. Betul, Ibu, restoran kami berkomitmen pada standar higienitas yang tinggi. Rambut merupakan kelalaian dari kami. Apakah Ibu berkenan untuk saya membayarkan chef yang membuat hidangan ini? Iya, panggil chefnya sudah datang ke sini. Saya minta penjelasannya kenapa bisa terjadi di makanan saya. Baik, Ibu, saya akan memanggil chefnya sekarang. Mohon tunggu sebentar. Chef, mohon izin, ada pelanggan yang komplain. Rambut ditemukan di dalam hidangan. Pelanggan meminta penjelasan secara langsung dari chef. Rambut? Kok bisa kejadian seperti itu? Baik, saya akan coba ke pelanggan sekarang. Pelanggan tidak cukup marah, chef. Mohon bantuannya untuk memberikan penjelasan. Baik, itu tanggung jawab saya. Selamat malam Ibu, saya chef yang bertugas pada malam ini. Dan saya sudah mendengar keluhan dari Ibu, dari waiters kami. Dan sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada Ibu sebesar-besarnya atas kejadian seperti ini. Ya chef, jelaskan bagaimana bisa ada rambut di makanan saya, bukannya dapur itu bersih. Sebenarnya dari restoran kami mempunyai SOP yang sangat ketat Ibu. Mungkin emang karena kelalaian kami terjadi pada hari ini. Kelalaian? Ini bukan masalah kecil. Saya sampai tidak selera makan loh. Saya memahami sepenuhnya Ibu dan saya tidak akan mencari alasan apapun dan saya akan bertanggung jawab atas kejadian ini. Mohon maaf Ibu, setelah ini kami akan melakukan evaluasi penuh kepada tim saya dan kami akan melakukan SOP pengecekan kembali sebelum makanannya keluar. Saya tahu keraguan Ibu, tapi di sini saya berjanji akan meningkatkan kualitas kami ke depannya. Kami sangat menghargai keluhan Ibu secara langsung. Masukan ini dapat membantu kami memperbaiki operasional. Sebagai bentuk tanggung jawab kami akan mengganti hidangan Ibu dengan yang baru, atau kami akan merefund sepenuhnya. Apakah Ibu berkenan? Tidak perlu, anggap aja teguran saya ini sebagai evaluasi restoran ini buat kedepannya. Saya harap kejadian ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Baik Ibu, terima kasih atas pengertiannya. Mohon maaf sebesar-besarnya dari kami Ibu. Dari kisah tersebut, ada beberapa hal penting yang dapat kita ambil sebagai pembelajaran, terutama dalam dunia kuliner dan pelayanan. Yang pertama, pentingnya higienitas dalam dunia kuliner. Kejadian rambut di dalam makanan menunjukkan bahwa kebersihan adalah hal yang paling penting, yaitu paling dasar dan tidak boleh diabaikan di dapur. Hairnet, masker, dan SOP kebersihan bukan sekedar formalitas, tetapi benar-benar diperlukan untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Yang kedua, komunikasi profesional saat menghadapi komplain. Dalam video tersebut, waiters dalam kisah ini menunjukkan bahwa bersikap tenang, sopan, dan empati adalah kunci utama menghadapi pelanggan yang marah. Mendengar keluhan tanpa membantah atau menyalahkan balik membuat pelanggan merasa dihargai. Yang ketiga yaitu mengakui kesalahan adalah tanda profesionalisme. Chef di video ini tidak mencari alasan, tidak menyalahkan staf lain, dan tidak menghindari tanggung jawab. Sebaliknya, ia mengakui kesalahan dan menyampaikan permohonan maaf dengan jujur. Ini menunjukkan bahwa kejujuran dan transparansi jauh lebih dihargai daripada pembelaan diri. Dalam kisah ini mengajarkan bahwa etika profesi dalam dunia kuliner, seorang chef harus memiliki tanggung jawab, komitmen terhadap kualitas, kesadaran untuk memperbaiki kesalahan, dan kemampuan mengevaluasi diri dan tim. Etika profesi bukan hanya tentang memasak, tetapi juga tentang bagaimana menjaga standar dan integritas. Menawarkan solusi adalah cara terbaik menyelesaikan konflik. Sekedar minta maaf itu tidaklah cukup. Chef memberikan solusi nyata, mengganti seperti hidangan baru, memastikan proses higienis, dan memberi kompensasi. Menunjukkan bahwa pelayanan terbaik adalah yang memberi tindakan, bukan hanya sekedar kata-kata. Komplain pelanggan adalah kesempatan untuk meningkatkan kualitas banyak
Ulang ya, Dis. Komplain pelanggan adalah kesempatan untuk meningkatkan kualitas, tetapi banyak restoran pada takut terhadap komplain. Padahal komplain adalah informasi berharga. Dari komplain, restoran bisa tahu apa yang perlu diperbaiki, di mana standar mulai turun, dan bagaimana meningkatkan pelayanan untuk kedepannya. Etika profesi menuntut setiap orang menjaga sopan santun, menghargai pihak lain, menyelesaikan masalah secara bijak, serta menjaga kualitas. Profesional bukan berarti tanpa kesalahan, tetapi bagaimana menyikapi kesalahan dengan hormat dan bertanggung jawab. Saya sangat memahami betapa pentingnya menjaga ketenangan dalam segala situasi yang penuh tekanan. Baik waiters maupun chef mampu mengendalikan diri menghadapi pelanggan yang marah. Mereka tidak menanggapi dengan emosi meski situasinya sulit. Sikap ini sangat penting dalam dunia pelayanan, karena jika pelayan ikut tersulut emosi, masalah akan menjadi lebih besar. Walaupun pelanggan marah, waiters dan chef harus tetap menjaga sikap dan tutur kata, sehingga suasana tetap terkendali. Ini mengajarkan kita bahwa pengendalian emosi adalah skill penting dalam pekerjaan pelayanan. Pelajaran terbesar adalah bahwa kepercayaan pelanggan merupakan aset paling berharga. Sekali kepercayaan itu hilang, sangat sulit untuk mendapatkannya kembali. Karena itu, setiap detail dari proses memasak, penyajian, kebersihan, sampai sikap saat melayani harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Restoran harus mampu menjaga standar atau SOP agar pelanggan merasa nyaman dan aman saat menikmati makanan. Sekali pelanggan kehilangan kepercayaan, sulit mendapatkannya kembali. Oleh karena itu, setiap kesalahan atau sekecil apapun harus ditenangi dengan bijak dan serius. Secara keseluruhan, roleplay ini memberikan gambaran jelas bahwa kesalahan memang dapat terjadi dimanapun, tetapi cara menyikapinya yang menentukan kualitas sebuah restoran. Profesionalisme, komunikasi yang baik, dan tanggung jawab adalah kunci utama dalam menyelesaikan masalah. Dari situ, saya belajar bahwa setiap kejadian, sekecil apapun, selalu memiliki nilai yang dapat digunakan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan standar pelayanan. Oh ya, stop. Masih ulang. Tidak. Ulang. Yaudah. Higienitas tinggi itu apa? Belum selesai. Tanggung jawab saya. Kenapa? Wow, akan A few moments later. ya. Ulang nggak? Tuh 2, 3 baik ibu terima kasih. Baik ibu, terima kasih. Tuh. Hah? Baik ibu, terima kasih atas pengertiannya. A few moments later.